Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita horror story, bagaimana kabar Anda? Pasti baik kan? Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita pesugihan Nyi Ratu Blorong tamat ya. Sebelum cerita kita mulai, alangkah baiknya tekan tombol like, subscribe, dan komen. Oke, tanpa basa-basi kita ke ceritanya. Erna waktu masih kerja di pabrik dulunya menjadi rebutan Sarji dan Ronald. Karena Ronald berjanji mau segera menikahi Erna. Akhirnya Sarji mundur meski sakit untuk merelakan dambaan hatinya diambil karibnya. Udin yang mendengar pembicaraan kedua temannya ini langsung mencari tempat duduk. Karena rasa penasaran yang tinggi, ia memilih duduk di sebelah ruang admin dengan pelan di kursi plastik. Rasa penasaran Udin yang memuncak akan sekilas pembicaraan kedua temannya membuat dia memberanikan diri untuk mendengarkan seluruh percakapan di dalam ruangan admin. Udin duduk dengan tenang dan memegang buku catatan serta ballpoint untuk mengelabuhi para pegawai kalau ada yang melihat. Jadi Udin terkesan sambil kerja merekap hasil kerjaannya, tapi Udin fokus. Telinganya mendekap di samping tembok ruang admin untuk mendengar dengan jelas. "Bujuk konal, bohong kamu Nal," jawab Sarji sambil melepaskan pelan tangannya di kerah baju Ronald. "Sumpah Ji, temenan cok," jawab Ronald dengan keras yang meyakinkan Sarji. "Wingi bengi aku ditekani maneh karo Nyi Ratu, karepe njaluk adikmu sing mari babaran. Nek sing dijaluk adikmu wedok siji-sijine iki aku bener-bener gak tega Ji. Terus piye iki Ji? Aku bingung. Nyi Ratu dhewe aku nyemayani 3 dina engkas. Sakmarine aku gemei duit akeh gawe susi asistenku itu," curhat Ronald yang panjang. "Susri aspirimu kok tumbalno? Gendeng kowe Nal, asli edan. Apa gelem Nyi Ratu disemayani?" jawab Sarji kaget dan semakin acuh. "Asu pancen kowe Nal. Mari Erna saiki susi," celetuk Sarji yang munafik. "Ya embuh Ji, pas tak omongi ngono Nyi Ratu ketoke ya kudu muring-muring. Tapi kate piye maneh aku emoh nak adikku dijubuk," argumen Ronald. "Paling kowe duwe gendaan maneh yo. Mangkane Nyi Ratu sodok muring-muring neng awakmu. Ancan awakmu ndablek Nal," tebak Sarji. Ronald hanya tersenyum kecil serta menundukkan sedikit dengan rasa malu di depan Sarji. "Wes sakarepmu Nal. Aku dhewe yo ruwet urusane karo bojoku," jawab Sarji sambil memegangi kepalanya. "Nek masalah duitmu sing urung tak jangkep, soal iki cik isuk aku yo durung ning bank. Engko sore ae duite tak terna ning omahmu meneh sisan. Aku karo nitip gawe pesen wesi," pintas Sarji. "Ya wis nak ngono Ci, aku tak balik sik," jawab Ronald. Setelah pembicaraan mereka berhenti dan Udin yang sudah mengetahui sebagian apa yang sebenarnya terjadi, ia langsung berjalan cepat ke depan toko. Udin membaur dengan pegawai yang sudah ada agar kedua temannya tidak curiga. Cukup lama Udin berbicara kepada pegawai yang juga bawaan Udin, sampai Ronald keluar ruangan dan berjalan melewati Udin. "Wes mari Nal?" tanya Udin dengan senyum palsunya. "Wes Din, yo ngono karo anak buah sing rukun," sahut Ronald yang terus berjalan dan mulai naik ke dalam mobilnya. Kali ini Ronald sudah mempunyai supir pribadi. Ia langsung duduk bersandar dan menyalakan rokok di dalam mobil. Setelah itu sopirnya langsung melajukan mobil Ronald untuk pulang. Udin yang belum melihat Sarji keluar, ia dengan cepat menuju ruang admin dengan wajah kesal, benci dan marah. Udin yang berjalan ke ruang Sarji seakan mau membunuh tanpa ampun. Saat sampai di rumah pintu, ia melihat Sarji duduk bersandar di kursi empuknya
dengan wajah gelisah. Udin tetap melangkah masuk dan langsung duduk di depannya. "Ji, mulai saiki aku brai melu awakmu," kata Udin dengan tegas. "Lah kena opo awakmu, Din?" jawab Sarji mulai kaget. "Oh, gak apa-apa, Ji, aku pengen metu wae saka kene," tegas Udin lagi. "Sesek, Din, iki sakjane eneng apa sik? Aja ngene, aku paling ngerti awakmu kait cilik," kata Sarji meredakan keinginan Udin yang kuat. "Ya wis, Ji, aku wis seru sakabehane. Kowe numbalno bapak ibumu gawe donya kaya ngene iki," terang Udin dengan menaruh tasnya di meja Sarji. Sarji yang mendengar pernyataan itu langsung terhenyak dan diam 1000 bahasa. Kebiadaan selama ini telah diketahui oleh sahabat karirnya. Sarji memikirkan bagaimana cara membujuk Udin dan membuat alasan yang masuk akal agar Udin menurut sama Sarji kembali. Dia juga berpikir jika ada orang lain yang tahu akan kebiadabannya bisa mendapat masalah yang lebih fatal. "Kowe ero sangka endi, Din? Aja ngawur nak ngomong kowe, Din," kata Sarji. "Wis tala, ngaku wae, Ji. Aku ya mari krungu dhewe saka awakmu karo Ronald. Awakmu loro iku padha bajingan," cerocos Udin mulai membabi buta. Sik Din, tenang, aja ngamuk sik," kata Sarji. "Aku ora ngamuk, Ji. Mulai saiki aku metu," jawab Udin dengan menaruh tas yang berisi buku-buku administrasi usaha Sarji. Ia langsung berjalan cepat untuk keluar ruangan. Brak! Suara bantingan pintu ruangan administrasi. Udin yang habis mengenakan sandal dengan cepat berjalan keluar toko. "Din, Udin!" teriak Sarji dalam ruangan, tapi hanya suaranya saja, sedangkan ia tetap di dalam ruangan masih memikirkan untuk membujuk Udin. Udin berjalan cepat, sudah tak menghiraukan panggilan Sarji lagi. Jalannya yang keburu-buru membuat sebagian pegawai bawahannya tertegun memandang curiga. Udin yang sudah tidak mempedulikan semuanya, ia hanya punya satu tujuan, yaitu pulang ke rumah dan memberitahukan semua ini kepada istrinya. Baru saja Udin memarkirkan motor di teras, Sarji yang mengikuti dari belakang sudah sampai di depan rumahnya. Udin sudah tak memperhatikan lagi dan langsung masuk rumahnya. Sarji jangan tepat mengikuti Udin yang masuk ke rumah. Udin ditarik dan didudukkan di ruang tamu. "Wis tala, Din, sepurane aku mari ngene bakal prei saka perguruane Ronald," bujuk Sarji dengan memelas. Udin hanya diam dan mendengarkan kata-kata dari Sarji tanpa menyauti. Dengan berbagai bujuk rayu dilontarkan kepada Udin cukup lama dan akhirnya Udin luluh juga. Sebab Sarji sendiri tahu kelemahan Udin yang tidak tega melihat kawannya seolah-olah menghadapi masalah besar sendirian. Sore itu juga Sarji minta tolong pada Udin untuk menemani pergi ke rumah Ronald untuk membayar hutang dan pesan barang. Selepas maghrib, Udin dan Sarji membawa mobil menuju rumah Ronald dengan membawa sejumlah uang. Perjalanan dari rumah memang memakan waktu sekitar 5 jam dari sore kedua sahabat ini. Memang belum makan sama sekali. Waktu di dalam mobil mereka berdua memutuskan untuk cari makan di ujung gang rumah Ronald saja. Sekalian istirahat dan bisa mengajak Ronald nongkrong di kampungnya. Mobil Sarji masuk ke daerah Ronald sekitar jam 11 lebih dan berhenti di samping warung. Warung itu biasanya memang tutupnya jam 1 malam. Meski di dalam kampung pinggiran kota, jadi tata letaknya warung ini menghadap ke timur. Di sebelah selatan warung persis ada pos ronda. Baru ke selatan lagi ada pertigaan dan jalan yang timur adalah jalan menuju rumah Ronald. Jaraknya sekitar 50 meter dari warung. Sedang jalan yang ke selatan menuju area persawahan. Di pos ronda ada 3 orang bapak-bapak yang jaga sambil main kartu.
sedang di warung hanya ada Udin dan Sarji yang sedang makan. Malam itu tak ada firasat apapun. Sarji dan Udin makan nasi lodeh dengan lahap. Rencana mereka habis makan, Udin mau memanggil Ronald yang masih berada di rumah. Tapi rencana Sarji tak sesuai harapan mereka berdua. Selesai makan, mereka baru menyut rokok. Ada teriakan keras dari jalan yang mengarah ke rumah Ronald. Tolong, tolong, tolong. Semua saling berpandangan untuk mencari sumber suara misterius di malam hari itu. Begitu juga dengan bapak-bapak yang jaga di pos ronda. Sinten bu, bengak-bengok tengah wengi njaluk tulung, tanya Udin kepada pemilik warung. Ibu itu diam dan ikut mendengarkan dengan seksama. Iya mas, sopo yo? Jam sakmene kok bengok-bengok iku, kata ibu pemilik warung yang seketika menghentikan aktivitasnya. Akhirnya Udin dan Sarji lari keluar dari warung dan bergabung dengan bapak-bapak yang sudah berdiri di depan pos ronda. Tak lama kemudian dari jalan yang menuju rumah Ronald samar-samar terdengar ada suara lagi. Krimping, 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 tar, tar. Suara lonceng kuda yang berlari serta dengan cambukan. Tolong, tolong, ampun, ampun, tolong. Semua melihat dengan jelas dari depan pos dengan mata kepala mereka sendiri. Kelima orang tersebut hanya diam mematung antara tak percaya dan kenyataan di depannya. Di jalan menuju rumah Ronald terdapat lampu putih di dua rumah, sehingga kejadian malam itu terlihat sangat nyata dan mencekam. Mata mereka berlima melihat seorang perempuan membawa kereta kencana ditarik dua kuda hitam dengan mata merah. Perempuan itu ialah Nyi Ratu Blorong. Wujudnya waktu itu sedang mengendarai kereta kencana. Tangan kiri memegang tali untuk mengendali kuda, sedang tangan kanannya memegang rantai panjang yang mengikat sesuatu terseret di belakangnya. Ia tetap memakai baju tembem hijaunya dan berambur ular-ular kecil di atas mahkotanya dengan mulut menganga semuanya, serta kulitnya sebagian sudah dipenuhi sisik ular sampai ke wajahnya. Di belakang Nyi Ratu Blorong ada dua baris wanita berpakaian serba hijau berselendang. Masing-masing barisan terdapat 3 wanita. Untuk 2 wanita dibariskan ke depan, memegang cambuk sambil menghajar dan sesekali mencabuk manusia yang terikat rantai di depannya. Tapi semua perempuan ini berjalan dengan tubuh ularnya. Hanya terlihat kepala dan tangannya yang dipenuhi sisik ular. Sosok seorang pria yang memakai celana pendek putih yang dibalut, sudah diikat mulai leher, perut, serta kedua tangan dan kakinya. Ia berjalan tertati sambil berteriak minta tolong, menangis histeris dan kesakitan yang luar biasa akan cambukan yang diterimanya. Semakin dekat kereta itu datang menuju pos ronda di perkiraan, semakin jelas yang terlihat adalah Ronald, teman Udin dan Sarji. Iku Pak Ronald, gumam lirih bapak yang berada di samping Sarji. Sontak mereka yang berdiri secara cepat melesat lari tunggang lalang tanpa tahu arah dan tujuan. Pemilik warung yang tahu orang pada berlarian. Tanpa menutup warung, ibu-ibu itu ikut berlari ke rumah kayu di belakang warung. Sarji dan Udin ikut bersembunyi mendekam bersama pemilik warung. Tapi mata mereka yang penasaran melihat dari celah papan kayu dari ruang tamu rumah itu. Sedang bapak-bapak tadi yang berada di pos ronda lari tak tahu kemana. Mereka melihat Ronald ditarik dan dicambuk tanpa ampun melewati pertigaan menuju jalan arah ke selatan. Sampai beberapa menit suaranya menghilang semua. Saat itu juga kampung Ronald menjadi sangat sepi seperti kuburan. Ibu pemilik warung dengan ketakutan yang luar biasa meminta Udin dan Sarji untuk menutup warungnya, tapi dengan syarat, yaitu permintaan Udin untuk diperbolehkan menginap di rumahnya. Ibu itu pun langsung masuk ke kamarnya dan mengunci dari dalam.
Tanpa pikir panjang juga ibu pemilik warung itu juga setuju. Udin dan Sarji dengan cepat mematikan lampu dan menutup warung setelah mereka berlari kembali ke rumah belakang dan berbaring di ruang tamu. Mereka yang sudah rebahan di ruang tamu yang gelap hanya diam dan gelisah tanpa ada kata terucap satupun dari mereka yang keluar, tapi tubuh mereka akan tetap bergetar ketakutan. Sampai pagi hari mereka tidak akan bisa tidur dan masih memikirkan kejadian semalam. Cahaya pagi mulai bersinar tanpa mataharinya. Dari halaman rumah pemilik warung, sinar putih lembut itu membuat ruang tamu yang dipakai Udin dan Sarji istirahat mulai tenang. Udin dan Sarji dengan wajah kusut mulai bangkit untuk duduk. Di tempatnya duduknya mata merah, mereka saling berhadapan dan saling bertatap penuh ketakutan. Tatapan mereka itu dibatasi sebuah meja kayu. Dari semalam mereka sudah tiada lagi pembicaraan. Tapi di pagi ini Udin yang sabar akan sikap Sarji dengan terpaksa membuka pembicaraan terlebih dahulu. Piye Kiji, kira-kira bener to awakmu bengi iku Ronald sing diseret karo kereta? Tanya Udin dengan wajah penasaran dan raut ketakutan. Ora roh Din, mending mari ngene takon wong-wong kampung ae. Mesisan nyetakno neng omahe Ronald, terang Sarji dengan gelisah. Suara pembicaraan di ruang tengah terdengar ibu pemilik warung, membuat ia datang menghampiri mereka untuk menanyakan apa maksud dan tujuan mereka datang ke kampung ini. Ibu itu sendiri dari tadi malam juga belum sempat tanya karena panik dan takut. Sarji dengan tenang tapi tetap menutupi rasa gelisah dan takutnya. Ia menjawab semua pertanyaan ibu itu satu persatu dengan logis. Intinya alasan yang dipakai adalah urusan bisnis dengan Ronald. Dengan cepat ibu pemilik warung segera memahami alasan yang disampaikan Sarji. Kini mereka bertiga yang penasaran dengan kejadian semalam memutuskan untuk keluar rumah dan menanyakan kebenaran fakta tadi malam. Mereka berniat langsung berjalan menuju rumah Ronald, tapi langkah mereka terhenti di pos ronda karena ada warga sudah ramai berkumpul. Begitupun jalan menuju arah rumah Ronald, beberapa warga sudah dijalani bergerombol dan saling berbisik satu sama lain. Konon waktu kejadian malam itu hampir seluruh warga kampung Ronald mendengarkan teriak permintaan tolongnya. Padahal warga juga yang rumahnya dilalui Nyi Blorong saat menyeret Ronald ikut mengintip dan melihat dengan jelas dari celah jendela mereka. Tapi semua warga yang mendengar dan melihat tak ada yang berani, sampai dari sekian warga yang tahu tak ada satupun orang yang keluar untuk menolongnya. Sarji dan Udin berjalan perlahan melewati kerumunan-kerumunan yang kecil yang sudah tersebar di jalan menuju rumah Ronald. Di tengah perjalanan, Sarji berucap kepada Udin, "Mosok temenan Ronald wis mati, Din?" Jawab Udin sambil berjalan di samping Sarji, sampai akhirnya mereka berhenti tepat di depan rumahnya Ronald. Mereka melihat kerabat Ronald di dalam rumah sudah ramai akan isak tangis dan raut wajah penuh dengan kesedihan. Udin dan Sarji langsung masuk ke rumah Ronald. Meski melewati kerumunan kerabat almarhum di teras, di ruang tamu mereka langsung ikut duduk mendengarkan penuturan salah satu warga Ronald. "Temenan tiba Din," bisik Sarji kepada Udin. "Iyo Ci, menengo, rungokno sepiro ceritane," saut Udin dan pelan. Supir pribadi Ronald yang berada duduk di tengah lingkaran keluarga Ronald bercerita. Waktu selesai salat subuh seperti biasa dia datang ke rumah Ronald untuk mencuci mobil. Malam itu rumah Ronald tidak ada yang terkunci. Dengan rasa curiga, ia tak langsung masuk ke rumah. Waktu memasuki ruang tengah dan berhenti di depan pintu yang tak terkunci, sang sopir memanggil Ronald untuk izin terlebih dahulu, tapi
tidak ada jawaban. Supirnya pun akhirnya memberanikan diri masuk ke rumah mewah ini dan hanya berniat mengambil kunci di ruang tengah. Meski jika ketahuan Ronald, sikap ini akan dianggap kurang ajar. Tapi langnya berhenti seketika melihat Ronald sudah tidur terlentang kaku di lantai, hanya memakai sarung dan kaos di ruang tengah. Beberapa kali ia memanggil Ronald untuk izin mengambil kunci, tapi waktu ia dekati, Ronald sudah menjadi mayat. Kondisi tubuhnya sudah membiru dan kaku dengan mata melotot dan mulut terbuka lebar. Sedangkan untuk kedua tangannya menengadah ke atas, seperti orang ingin memohon ampun dan melepaskan diri. Setelah itu, sopir ini berlari keluar rumah untuk mencari bantuan kepada warga tetangga di kanan kiri rumah Ronald. Cerita supir itu pun selesai ketika pemuka agama setempat datang dan ikut duduk bersama orang-orang yang berada di ruang tamu. Tak selang lama, di waktu yang masih pagi, pihak keluarga dibantu oleh pemuka agama setempat menyucikan Ronald dan menguburnya di pemakaman kampung tempat tinggalnya. Tapi saat dikebumikan, keadaan Ronald tetap seperti ia temukan pertama kali. Hanya tangannya yang dipaksa sampai terdengar patah di pergelangan sikunya agar bisa bersendekap untuk terikat bagaimana layaknya mayat dikafani. Sarji dan Udin mengikuti proses acara Ronald sampai selesai. Sewaktu masih di rumah duka, Sarji juga menyerahkan uang Ronald dan bagaimana layaknya utang piutang. Uang itu diserahkan kepada ahli waris yang masih berada di rumahnya. Saat siang sudah mau berganti sore, mereka berdua izin kepada semua kerabat Ronald untuk pulang. Dalam perjalanan pulang, Sarji ketakutan semakin menjadi-jadi. Ia meminta sungguh-sungguh kepada Udin untuk mencarikan solusi memutuskan perjanjian dengan Nyi Ratu Blorong. Udin sebagai sahabat sejati dengan senang hati menyetujui permintaan Sarji. Dia juga berharap kawannya segera bisa tobat dan tidak menyerahkan nyawa seorang lagi sebagai imbalan kekayaan. Dengan semangat membara dan niat yang kuat, Sarji pulang tidak langsung ke rumah, melainkan mengajak Udin menuju ke rumah Mudin, kakaknya Udin. Saat mereka sampai di rumah Mudin, mereka berkumpul dan duduk di teras. Sarji mulai bercerita panjang lebar tentang temannya. Ronald sampai larut malam disertai rasa ketakutan Sarji yang mulai menjalar ke seluruh tubuhnya. Malam itu juga Sarji berharap bisa mendapatkan solusi dari Mudin akan niatnya. Sementara itu, Mudin tahu yang dihadapi bukan sosok sembarangan, tapi Mudin ingin diam mencerna penjelasan Sarji terlebih dahulu. Ia juga tetap berusaha serta memikirkan solusi dan Mudin akhirnya berkata, "Aku salut Ji, neng awakmu wani terus terang, terus ape tobat. Tapi aku nek ngewangi awakmu, aku duwe dhewe iso bongko." Tegas Mudin. "Terus piye, Din?" tanya Sarji yang mulai bingung. "Wes ngene ae, coba ning Kiai Sofyan," perintah Mudin. "Tapi Cak, Kiai Sofyan kan wis tuwa, terus ngajine nek wong yo sewulan pisan, apa sanggup kira-kira ngewangi Sarji?" "Ya mbuh Din, aja ngremehne wong tuwa, dicoba dhisik," jawab Mudin. "Ya wis lah nak ngono, meneh bengi awakmu wong loro tak anteni ning omah jam 8-an," pinta Mudin serius. "Iya Cak, suwun," jawab Sarji yang gelisah. Udin dan Sarji akhirnya bisa pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan sedikit lega, meskipun belum ada kepastian yang jelas siapa yang bisa membantunya untuk memutuskan perjanjian Nyi Blorong. Keesokan harinya, Udin didatangi Sarji dari pintu belakang. Tanpa banyak bicara, Sarji langsung mengajak Udin keluar agar istri Udin juga tidak curiga. Sarji dengan cepat membonceng Udin dengan motornya dan menuju ke warung langganan mereka. Kondisi warung saat itu masih sepi. Sarji mengajak Udin untuk duduk berdua di pojok agar suaranya tidak terdengar.
Dalam sepinya warung, Sarji berpesan kepada Udin nanti malam untuk menunggunya di rumah jam 8 malam. Rencananya mereka akan berangkat berdua ke rumah Kiai Sofan bersama Mudin. Kegelisahan Sarji pun menjadi-jadi karena istrinya semakin hari sakitnya semakin parah, perutnya semakin lama juga semakin membesar. Tapi sekian kali di röntgen hasilnya semua normal. Dirasa cukup Sarji menyampaikan keluhan sebenarnya kepada Udin. Hari semakin sore, Sarji mengajak pulang Udin karena ia mau mengantar istrinya check up rutin ke dokter. Malam semakin beranjak hingga jam 20 waktu Indonesia Barat. Udin yang berbaring di kursi panjang teras rumahnya mulai gelisah. Berulang kali dia bangkit dari tidurnya. Langkah kakinya mondar-mandir dari depan ke belakang rumah berulang kali. Sampai istrinya yang mengamati suaminya lama-lama pusing dibuatnya. "Sakjane neng opo to, Pak?" tanya Sri yang duduk bersama anak-anaknya di ruang tamu. Udin yang masih tetap berjalan keluar masuk belum mendengarkan serius pertanyaan istrinya. Ditakoi kok ora dijawab. Seperti ayam ingin kawin, berputar-putar saja dari tadi, kata Sri semakin keras. "Iki lho Bu, aku mau isuk janjian karo Sarji, sampai saiki wis jam 8 gong teko." Terang Udin gelisah tak tenang. "Ape ning ndi maneh to, Pak?" tanya Sri penasaran. "Ning gone Cacak, Bu," jawab Udin. "Ya sabar to, Pak, paling ya sing dalan," terang Sri untuk menenangkan suaminya. Iya, jawab Udin. Setelah mendapat suara peredam dari istrinya, Udin tetap seperti semula. Kakinya masih mondar-mandir dengan gelisah. Udin sendiri tahu kebiasaan Sarji. Meski dia pemalas, tapi kalau ada janji biasanya tepat waktu. Jarum jam terus berjalan sampai menunjukkan angka 9 lebih sedikit. Demi detik Udin lalui. Menunggu adalah hal yang membosankan, paling ia benci, sebab waktu terasa sangat lama. Dari ujung gang rumah Udin ada seorang yang berjalan cepat di bawah lampu putih dengan tergopoh-gopoh. Udin yang melihat kejanggalan itu berhenti dan berdiri di teras rumahnya, memandangi dan mengamati dari kejauhan hingga sosok pria tua muda itu mendekat. Semakin jelas Udin melihat ternyata salah satu anak buahnya yang biasa kerja di toko bangunan sebagai kurir. Pak. "Oh, awakmu to, Jum? Tak kira sopo. Kok mlakune kaya wong kesetanan? Enek opo?" tanya Udin memberondong. "Iki, Pak. Pak." Ia tak bisa berbicara lancar karena masih syok dengan bingung mau menyampaikan kabar. "Sakjane aneh ngopo tuh, Jum? Ngomong sing jelas, au tak kamplang dasmu iku." "Jelas, tak pukuli kepalamu," ancam Udin yang gelisah. Eneng wong ora iso ngomong kok malah diseneni ae to, Pak. Dijak lungguh dhisik kono lho. Ancen ra ngerti belas sampean ki, Pak," saut Sri yang sudah berdiri di terasnya. Istri Udin yang mendengar keributan masuk ke rumah lagi dan pengertian membawakan segelas air putih. Ia langsung menyeret tangan Jumain untuk duduk dahulu di teras rumahnya. "Wes Jum, ngomong kalem-kalem, wis ora usah wedi. Sakjane ana opo kowe mrene gubuh-gubuh ngene?" kata Sri yang duduk di sampingnya. "Ngeten, Bu, Pak Sarji kalian Bu Retno kecelakaan teng Radosan Ageng, sakniki dibeto teng rumah sakit," jelas Jum dengan masih tergagap dan gemetar. "Opo? Kecelakaan?" bentak Udin dan spontan dan kaget. "Rumah sakit endi, Jum?" tanya Udin yang kencang. "Sabar sik to, Pak. Cek mari oleh ngomong Jumain iki lho," tegas Sri yang berusaha menenangkan keadaan. "Teng rumah sakit umum, Pak, tapi terose tiyange wau sedanten pun pejah,"
Jelas Jumain takut dengan menundukkan kepala. "Piye maksudmu, Jum?" tanya Udin yang semakin tak percaya. "Mekaten, Pak. Kula wau lintang ratusan ageng, terus mirsani Pak Sarji kalian Bu Retno sampun ditutupi kloso teng mobil pick up. Mobile Pak Sarji pun ajur. Tiang-tiang ingkang mantun mirsani Pak Ronald kalian Bu Retno sanjange pun pecah sedanten." Jelas Jumain yang panjang dengan suara dan sedih. "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun," gumam Sri dan Udin. "Ayo cepet-cepet Jum, ayo ternai saiki aku ning rumah sakit," pinta Udin yang panik dan tergopoh-gopoh. "Bu, saiki sampean kabari keluargane Sarji karo tonggo-tonggo, aku tak ning rumah sakit dhisik," kata Udin cepat dan naik motor di jok belakang. "Iya Pak, hati-hati, ora usah ngebut-ngebut Jum," jawab Sri yang ikut bergegas berangkat ke tetangga untuk memberi kabar kematian Sarji dan Retno. "Injih Bu," jawab Jumain yang sudah menghidupkan motor Udin dan siap berangkat. Saat itu juga Udin berangkat bersama Jumain. Mereka melajukan kendaraan dengan sangat kencang dan tak mempedulikan pesan istri Udin lagi. Setibanya ia di UGD rumah sakit, Udin langsung bertanya kepada petugas jaga dengan cekatan. Petugas jaga pun mengantar mereka. Udin tak percaya akan kabar kematian soibnya. Tapi Udin berjalan setengah berlari dengan perasaan cemas serta jantung yang semakin terpacu dengan cepat. Dalam bayangan ia hanya ingin memastikan kebenarannya dan semoga bukan Sarji temannya yang meninggal. Tak begitu lama mereka berdua seketika sampai di ruang jenazah. Tulisannya ruang jenazah. Sudah di depan menyambut Udin dan Jumain, wajah layu dan pucat mulai membani Udin. Perlahan petugas jaga membuka pintu langsung membukakan kain kafan yang menutupi dua jenazah suami istri tersebut. Gak mungkin iki," kata Udin lirih dengan memegang kepalanya dan kesadaran saat itu juga mulai sedikit menurun. Udin langsung menangis histeris dan lemas sehabis melihat temannya yang sudah menjadi mayat. Apalagi sebagian tubuhnya, keduanya di bawah kepala sudah hancur dan hampir putus. Udin yang terlindak lesu hanya sedikit meneteskan air mata dan tubuhnya hampir pingsan. Sampai akhirnya dipapah pelan-pelan oleh Jumain untuk keluar dari ruang jenazah. "Sabar Pak," bisik Jumain sambil memegang tubuh Udin. Jumain mendudukkan sementara Udin di lorong rumah sakit untuk menenangkan sementara. Sesaat kemudian para petugas kamar jenazah menghampiri yang mereka masih duduk. Mohon izin kepada Udin untuk memperbaiki kondisi jenazah kedua temannya. Udin yang masih duduk hanya menganggukkan kepalanya. Selanjutnya ia segera dibawa Jumain dengan papah keluar untuk langsung pulang saat itu juga. Jumain sendiri takut kalau Udin semakin shock melihat temannya yang sudah meninggal. Malam itu kondisi Udin hanya diam dengan tatapan kosong serta badannya sudah tak bertenaga lagi. Sampai di rumahnya Udin, ia langsung dibaringkan Jumain dibantu istrinya. Selanjutnya Jumain yang masih di rumah Udin menceritakan kejadian di rumah sakit tadi. Selepas Jumain pamit undur diri untuk pulang. Pagi hari rumah almarhum Sarji sudah semakin ramai orang yang mengaji silih berganti. Sambil menunggu kedatangan dua jenazah suami istri, tak beberapa lama mentari yang begitu terik, mobil jenazah datang dan segera menurunkan kedua jenazah tersebut. Suami istri ini langsung diletakkan di ruang tamunya. Kedua jenazah yang berada di ruang tamu sudah disucikan di rumah sakit. Para kerabat dan warga sekitar langsung mencari air untuk bersuci. Udin yang masih berada di teras rumah Sarji dihampiri Mudin. Tiba-tiba Mudin mengusap muka Udin dengan tangan kanannya yang masih basah. "Deloken sejatine kancamu iku saiki," kata Mudin dengan berbisik kepada Udin. "Maksudnya piye, Cak?" jawab Udin lirih.
Wis, saiki pokoke awakmu deloken Sarji karo bojone dhisik, tegas Mudin lirih. Udin dengan rasa penasaran berjalan mendekati kedua jenazah temannya. Kedua jenazah itu sedang dirapikan lagi dan mau dicabut dengan tikar. Sebelumnya terbalut jenazah Udin sekilas melihat kedua temannya menjadi sepotong batang pisang atau debok bahasa Jawanya. Masya Allah, ucapnya lirih. Orang-orang yang membalut dengan ucapan Udin seketika itu juga mereka menoleh dengan tatapan heran kepada Udin. Hanya senyumnya dan kepala sedikit menunduk ia lemparkan kepada orang-orang itu untuk meminta maaf. Selanjutnya Udin kembali menemui Mudin di teras. Udin yang sudah berdiri di samping Mudin mengarahkan bibirnya ke daun telinga Mudin serta berbisik lirih. Kok iso ngono, Cak? Tanya Udin penasaran. Iku hasilnya nek mujo pesugihan, Din, tapi awakmu ora melu-melu to? Jelas Mudin dengan suara pelan. Ngono ya, Cak. Aku gak melu-melu koyok ngono kuwi. Jawab Udin dengan tegas tapi tetap dengan suara lirih. Sejatine kancamu iku wis digawa ning gone kerajaan Blorong kabeh. Terang Mudin dengan berdiri tenang. Terus piye, Cak, nasibe kanca-kancaku? Tanya Udin polos. Yo wis, Din, iku pancen pilihane kancamu. Sampai kiamat besok ya panggah ning kono dadi budake Blorong. Jelas Mudin dengan berbisik serta melihat jamaah yang sudah bersiap dalam barisan saf di ruang tamu untuk menyolati Sarji dan Retno. Jamaah yang sudah siap langsung dipimpin oleh Mudin untuk segera disolati. Beberapa menit acara selesai, mereka semua bergegas memakamkan kedua jenazah ini. Mereka berdua dimakamkan di sebelah ayah dan ibu Sarji. Hari itu juga menjadi pukulan yang paling berat bagi Udin dan keluarganya, karena Sarji selama ini sebagai tumpukan ekonominya. Selama 2 hari ini, ia terlihat sering termenung dan melamun sendiri di rumahnya. Udin juga sejak saat itu sudah tidak bekerja lagi di toko Sarji. 3 hari setelah selesai acara rutin di rumah Sarji, Udin tiduran sendiri di ruang tamunya. Istri dan anaknya kebetulan malam itu sedang ikut acara pengajian di kampung sebelah. Jam 8 lebih Udin masih belum bisa tidur, tapi tubuhnya merasa sudah kelelahan. Sewaktu Udin rebahan di ruang tamunya, dari belakang rumah terdengar suara aneh. Srek, srek. Seperti suara gesekan rumput daun kering, tapi suara itu terus berbunyi dan pelan dari belakang menuju samping rumahnya. Udin yang masih diam di ruang tamu sendirian lama-lama curiga akan suara itu. Karena suaranya terus berbunyi, Udin penasaran. Akhirnya terbangun dan melihat sumber suara itu dari jendela kamar. Dari kamarnya ada sebuah jendela kecil berlapis kaca bening. Di balik jendela itu terpancar sinar kuning lampu neon di atasnya. Saat ia membuka jendela, mata Udin terbelalak seketika melihat sosok di bawah jendela yang terkena sorot sinar lampu kuning. Ada seekor ular hitam yang besar berjalan menggeliat pelan. Besarnya ular hitam ini sebenarnya sebesar tiang listrik dan kepala menyerupai manusia berambut ular. Desisan dan juluran lidah ular itu terdengar jelas saat itu meliuk-meliuk di samping rumah. Astagfirullah, ucap Udin dengan kaget dan sedikit memundurkan tubuhnya dari jendela. Sadar akan hal yang janggal, Udin segera berlari keluar rumah lewat ruang tamu. Tapi larinya Udin berhenti di jalan depan dan menoleh sebentar untuk melihat rumahnya sendiri dari jalan. Ternyata ular hitam yang besar itu sudah melilit rumahnya. Tubuh ular hitam ini sangat panjang karena lilitannya sudah melingkari 3 lingkaran tubuhnya di rumah Udin. Sedangkan kepalanya tepat di atas bumbungan genting. Sekilas mata Udin dengan mata merah yang tajam penuh kemarahan. Ular itu dari atas bumbungan genting masuk menembus gentingnya. Udin teringat bahwa ini adalah seperti sosok Nyi Blorong yang pernah ia lihat
waktu di kampung Ronald. Sadar akan keselamatannya, spontan ia langsung berlari sekencang-kencangnya menuju rumah Modin tanpa alas kaki. Sekian menit ia berlari menembus kegelapan malam sampai akhirnya di rumah Modin. Ia langsung menabrak diri ke pintu ke rumah Modin. Brak! Hentakan yang cukup keras, tubuh Udin tidak bisa membuka pintu rumah kakaknya. Dengan kedua tangan yang sudah terkepal dan rasa ketakutan tinggi, ia menggedor-gedor rumah kakaknya yang masih terkunci secara cepat. Brak, 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 brak. Tolongno aku, Cak. Cepetan. Brak, brak, brak. Tolong aku, Kak. Hus, hus. Nafas Udin yang serta dengan detak jantung terdetuk kencang dan keringat yang sudah membasahi bajunya. Kakaknya yang mendengar kegaduhan di depan rumah langsung berlari kecil ke depan dan membuka pintu. Saat Udin sudah melihat sosok kakaknya sendiri, ia langsung memeluk erat tubuh kakaknya dengan ketakutan. Cak, tolongono aku, Cak, temen, Cak. Pinta Udin mulai menangis ketakutan. Enek opo to, Din? Enek opo? Jawab Modin dengan meregakkan pelukan Udin serta menatapnya penuh curiga. Blorong nang omahku, wis ngubeti omahku saiki. Jelas Udin yang terus menangis. Menengose, rungokno. Saiki ngene, awakmu bodalo nang nggone Kiai Sofan. Terus bojomu ning ndi saiki? Kata Modin menenangkan dan menanyakan anak istrinya Udin. Bojoku melu pengajian ning kampung sebelah, Cak. Jelas Udin dengan nafas berduru cepat. Yo wes, kowe saiki bodalo ning nggone Kiai Sofan. Aku tak nyusul bojo karo anak-anakmu. Engko tak parani ning omahe Kiai Sofan. Pinta Modin dengan tegas. Lah kena opo, Cak? Kok bojo karo anak-anakku disusul? Tanya Udin yang tidak mengerti. Matamu nek wis ngene, kowe sak keluargamu diincer kalau nyiblorong goblok. Bentak kasar Modin yang tak tahan akan keluguan Udin. Mlayu wo cepetan, ambil waca donga sing wis tau tak gemeki, cek gak ngupra awakmu nyibloronge. Jelas Modin singkat dan mulai panik. Dengan sisa tenaga dan tanpa tanya lagi, Udin langsung berlari secepat-cepatnya menuju rumah Kiai Sofyan yang berada di desa sebelah. Sementara Modin pergi ke desa sebelah, yang lain membawa motornya untuk menjemput anak dan istri Udin. Hawa dingin rintik hujan dan suasana gelap malam ia terjang. Kaki Udin yang berlari tanpa alas kaki melaju seperti kesetanan karena ada rasa ketakutan yang luar biasa. Lecet dan berdarah pada kakinya pun sudah tak ia rasakan lagi. Tak berselang lama Udin melihat cahaya lampu rumah sesek atau dinding anyaman bambu Kiai Sofyan dari kejauhan. Saat itu ia semakin mempercepat larinya. Dari dekat rumah Kiai sudah mulai berteriak, Kiai, Kiai. Sofyan yang sudah tua mendengarkan teriakan itu bangkit dari ruang tamu. Ia berjalan pelan menuju rumah karena teriakan keras di malam hari dari seseorang di luar. Sampai di depan teras, Kiai Sofyan berdiri seorang diri mencari sumber suara. Meski kegelapan, malam pandangan beliau masih tajam. Tak lama kemudian, Udin berhenti tepat di depannya. Kiai, sampean tulungno aku. Pinta Udin dengan menahan nafas tersengal-sengal dan sedikit membungkuk, serta kedua tangannya memegangi perutnya. Oh alah, awakmu to, Din? Tak kira sopo. Mrene ayo mlebu sik ning omah. Kena opo kok nangis-nangis ki? Tanya Kiai Sofyan sambil memegang bahunya Udin. Udin yang sudah bertemu dengan Kiai, ia langsung bersimpuh di kaki Sofyan dan hanya tangisan sedih dan ketakutan yang utarakan. Kiai Sofyan sendiri bingung sebenarnya apa yang terjadi. Perlahan Kiai Sofyan mengangkat tubuh bahunya, membangkitkan Udin untuk berdiri, lalu mengajak Udin untuk berpindah ke ruang tengah. Beliau mendudukkan serta mendiamkan dahulu sampai tangisannya sedikit mereda dan tenang di dalam rumah.
Kiai Sofyan dengan tangan keriputnya segera memberikan minuman kepada Udin untuk meredakan dahaga dan rasa takut, panik bercampur sedih. Kejiwaan Udin di ruang tengah lama-kelamaan mereda dengan perlahan, tapi Udin hanya tertunduk lesu di samping Kiai Sofyan dengan hening. Jiwa dan batinnya masih terguncang hebat malam itu. Baju Udin yang sudah basah oleh keringat dan kaki sudah lecet penuh darah, sudah tidak dirasakan lagi. Beberapa menit kemudian kedua wajah mereka terangkat naik. Seketika ada sumber suara di depan. Keheningan mereka pecah saat suara motor 2 tak itu terhenti di depan rumah Kiai Sofyan. Motor yang terparkir modin di halaman rumah Kiai Sofyan tak berarah karena terburu-buru. Modin bersama anak istri Udin berjalan menuju rumah Kiai Sofyan dengan panik dan gelisah. Tapi langkah mereka terhenti di depan pintu ruang tamu. Tok tok tok. Assalamualaikum. Salam Udin. Waalaikumsalam, jawab Kiai Sofyan serta langkahnya sedikit tertatih keluar dari ruang tengahnya menuju ruang tamu. Sang kiai tua bertubuh ringkih dan berambut putih langsung membuka pintu. Ingatannya yang masih tajam mengamati siapa yang datang. Setelah ia tahu bahwa tamunya ialah Modin dan anak istri Udin, beliau langsung mengajak mereka berkumpul ke ruang tengah. Sang kiai mengajak semua bergabung di ruang tengah untuk melihat kondisi Udin yang sudah memprihatinkan. Situasi rumah Kiai Sofyan yang semakin ramai orang membuat Bu Yai Sofyan juga ikut bergabung dengan mereka. Udin yang sudah tenang tapi hanya diam dengan tatapan kosong dan wajahnya pucat layu. Ia masih belum mampu berbicara. Istri dan anaknya mengerumuni Udin memeluk kepada keluarga itu yang ketakutan. "Kena apa sampean, Pak?" tanya istri Udin serta tetesan air matanya mulai jatuh. Udin hanya tetap diam membisu, sedang Modin sendiri langsung menceritakan kejadian yang dialami dari awal sampai akhir secara detail. Lalu Modin yang sebagai kakaknya meminta bantuan kepada Kiai Sofyan untuk membantu Udin yang terkena ancaman dari Nyi Blorong. "Oh, ngono ceritane, Din. Ancen adikmu iki melu mangan donyane Blorong, ya mesti diuber, Din," terang Kiai Sofyan. "Terus pripun, Nyai?" tanya Modin yang mulai bingung. "Yo, engko diresiki kabeh sak keluargane," jawab Kiai Sofyan. Belum selesai berbicara, ada suara yang keras dari luar. "Metua kabeh." Dengan suara panggilan yang keras menggelegar dari luar, Udin yang mengenal suara itu semakin meringkuk takut. Jiwanya yang sudah tergoncang bertambah takut. Udin yang duduk membenangkan wajahnya di tubuh istrinya dan kembali menangis. Anak istrinya saat itu juga memeluk Udin dan mereka ikut sedih serta meneteskan air mata. Tapi Kiai Sofyan yang terkenal miskin dan ramah dengan tenang keluar dari rumah. Sedang Modin mengikuti di belakang punggung Kiai Sofyan sambil sembunyi. Sampai di teras rumah, Kiai Sofyan berdiri memandang di depan rumahnya. Sudah ada Nyi Blorong. Jarak antara keduanya tak lebih dari 20 meteran. Kali ini Nyi Blorong bersama pengikutnya, yaitu siluman ular dengan jumlah sangat banyak. Ular di belakang Nyi Blorong memang sangat aneh bentuknya. Tidak seperti lazimnya ular di dunia nyata. Ada yang berbentuk kepala ular, tapi mempunyai rambut seperti manusia dan telinga seperti kelelawar. Ada juga telinga serta hidungnya mirip manusia, tapi kepalanya ular. Karena banyaknya jumlah, sampai tidak bisa menggambarkan satu persatu bentuk pengikutnya saat itu. Nyi Blorong sendiri malam itu yang sedang berwujud manusia tak sempurna karena seluruh tubuhnya bersisik ular. Ia berdiri di atas punggung ular yang besar sebagai kendaraannya. Tunggangannya yang berupa ular itu berwarna hitam, bermata merah dan berambut ular hitam kecil. Dari remang cahaya bersifat dari teras Kiai Sofyan, terlihat jelas Nyi Blorong dengan wajah yang mengerikan dipenuhi kemarahan.
"Wes cukup, gak usah diterusne, iki santriku," kata Kiai Sofyan dengan mengarahkan telapak tangannya ke depan rombongan Nyi Blorong. "Wong tuwek iki, awas kowe, jawab Nyi Blorong dengan mengeram marah dan mengacungkan tangannya kepada Kiai Sofyan. Perlahan Nyi Blorong mundur bersama pasukannya pelan-pelan sampai akhirnya ia menghilang di telan kegelapan malam. Kiai Sofyan hanya tersenyum melihat kegusaran Nyi Blorong. Modin yang bersembunyi di balik tubuh Kiai Sofyan dibuat heran. Ada apa dengan Kiai Sofyan yang terkenal marat ini sampai Nyi Blorong tidak mau berurusan dengan beliau? Modin yang heran dan semakin penasaran masih berdiri di belakang Kiai Sofyan, memberanikan diri untuk bertanya. "Kok saged ngoten Kiai?" tanya Modin dengan menatap sang Kiai sepuh. "Wes ora usah dibahas, ayo mlebu ngurusi adikmu wae, Din," jawab Kiai Sofyan. "Nggih Kiai," jawab Modin yang pelan dan patuh, karena Modin sendiri tak berani bertanya lebih jauh. Menurut beberapa sumber orang terdekat sang Kiai, di saat Kiai Sofyan masih muda, pernah berurusan dengan Nyi Blorong. Mereka sempat berselisih, pada akhirnya mereka berdua bertarung. Sekian lama pertarungan akhirnya dimenangkan oleh Kiai Sofyan. Selanjutnya mereka berdua membuat perjanjian bahwa kaum Nyi Blorong beserta pengikutnya tak akan mengganggu keluarganya ataupun santrinya Kiai Sofyan. Begitu juga Kiai Sofyan tidak akan mengganggu pekerjaan Nyi Blorong bersama pengikutnya. Mereka berdua kembali ke ruang tengah. Malam itu juga Kiai Sofyan memberikan minum dan doa kepada Udin. Selanjutnya mereka semua diajak ritual bersama Kiai Sofyan untuk membersihkan diri mereka dari tanda tumbal yang sudah diselamatkan pada keluarga Udin. Penyamatan dalam keluarga Udin tak lain ialah Sarji sendiri sewaktu masih hidup. Malam itu pun Udin beserta keluarganya tidur di rumah Kiai Sofyan. Modin ikut menemani keluarga adiknya. Menjelang subuh sekitar jam 3 dini hari, Udin yang sudah tidur dengan lelap di ruang tengah tiba-tiba berteriak histeris dengan mata masih terpejam. "Hayo Ci, hayo Ci." Semua yang berada di rumah itu bangun dan mendatangi Udin. Mereka melihat Udin berteriak dan menangis histeris di tempat tidur. Tangi pak, enek opo?" tanya istri Udin yang sudah berada di sampingnya. Udin yang terbangun seketika dan langsung duduk. Modin yang sudah dari siaga di samping Udin dengan segera memberikan segelas air putih kepadanya. "Diombe dhisik." Sehabis minum air putih, kedua mata Udin mulai berkaca-kaca serta bibirnya bergetar. Lalu dengan perlahan ia mulai cerita. "Ya Allah, aku ndelok Sarji karo Retno padha cancang dirantai sikile tangane, terus gulune wong loro iku digiling idul lewat daun gedhe sing ngape melbu istana gedhe. Aku loro munggok-munggok njaluk tulung, tapi sing nyeret menungso papat, tapi ndase ula kabeh. Wong loro iku ya dipecuti ambe digebuki, gawe nekek mari munggok-munggok. Rasane kaya nyoto temenan arek loro iku digawa ning istana Blorong. Tapi pas waktu aku ape narik tangane Sarji, wis ora iso. Masya Allah." Terang Udin yang masih duduk dengan meneteskan air mata. "Bener Din ngipimu iku, pancen ngono nek mari melu pesugihan Blorong. Ya untung awakmu iso selamat. Meski awakmu ora melu kancamu." Jelas Kiai Sofyan yang sudah berada di depan Udin. "Ngoten nggih Kiai," jawab Udin dengan tatapan sedih meneteskan air mata. "Mek Siti sing iso slamet saka Blorong Din, akeh-akeh ya gak slamet sing melu pesugihan Blorong," tegas Kiai Sofyan lagi. "Wes awakmu gayen salat bengi, saiki awakmu wis aman. Iku mau mung tondo nyatane kancamu iku wis mlebu nang alame Blorong," jelas Kiai Sofyan. Pagi hari Udin kembali pulang ke rumah. Memang benar kata Kiai Sofyan, saat itu Udin sekeluarga sudah aman, tapi rumahnya
Saat pagi itu, bau amis yang berasal dari rumah almarhum Saji mulai mengganggu. Begitupun kalau menjelang malam, bau busuk dari belakang rumah Udin berhamburan ke segala arah. Banyak tetangga awalnya mengira hanya bangkai tikus atau hewan lain. Tapi anehnya, bau ini semakin malam semakin menyebar ke penjuru gang, aroma busuknya semakin kuat. Di sore hari, saat Sri memasak di dapur, sempat melihat bayangan Retno yang sudah menjadi pocong berada di bawah pohon keres. Awalnya Sri tidak percaya hal demikian, tapi semenjak meninggalnya Retno, kini ia merasa bisa merasakan kehadiran temannya. Sri sendiri sering kaget serta ketakutan saat ada suara-suara menyerupai Retno yang memanggil tiba-tiba muncul. Bahkan ketika anak-anak Udin di sore hari saat bermain di belakang rumah juga sempat melihat sekelebat bayangan sosok Sarji yang berjalan mondar-mandir. Malam hari ini juga Sri langsung mengadu kepada suaminya akan keadaan yang dirasakan Sri dan anak-anaknya. Sejak hari itu, kejadian demi kejadian yang menimpa Udin dan keluarganya, gangguan dari keluarga almarhum Saji dan Retno semakin meningkat. Seringkali menampakkan dan aktivitas yang tidak selayaknya di belakang rumahnya terjadi. Eksistensi Sarji dan Retno membuat Udin serta anaknya tidak nyaman lagi berada di rumahnya. Untungnya, untuk Nyi Blorong sendiri sudah tidak pernah melelor keluarga Udin lagi. Dengan keadaan sudah sedemikian rupa, selang 3 hari kemudian, Udin memutuskan menjual rumahnya. Meski dengan harga agak murah, saat itu Udin tidak berusaha untuk membersihkan rumahnya karena ada beberapa alasan juga. Yang utama, Udin ingin menghilangkan kenangan yang buruk bersama keluarga Sarji. Lalu ia juga ingin hidup tenang dan membuka lembaran baru di tempat baru. Sejak Udin pindah, tak ada lagi berurusan lagi dengan kerabat Sarji maupun Ronald. Untuk harta kedua orang temannya ini yang menjadi pemuja Blorong dengan cepat habis entah kemana. Udin pun sudah tak mempedulikan hal itu, karena sampai saat ini jika berkenang masa lalunya ia akan merasa takut dan sedih kembali. Setelah terjual rumahnya Udin sendiri, ia pindah ke desa sebelah, tepatnya dekat rumah Kiai Sofyan. Hingga sampai saat ini Udin dan Sri sudah menua. Mereka tetap bekerja seadanya. Untuk anak-anak sekarang sudah menikah, semua tinggal jauh dari rumah Udin dan Sri. Sekarang mereka berdua juga sudah menjadi kakek nenek di desa Kiai Sofyan dan bisa hidup lebih tenang. Selama ini juga mereka hidupnya sederhana serta mengabdikan diri untuk musola Kiai Sofyan dan kegiatan keagamaan di lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Semoga kalian semua terhibur dan kita ambil pelajaran dari video ini ya. Ambil positifnya, buang yang negatifnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.